Saudara, ibu angkat Pradaluki dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Pradaluki. Ibu angkat Pradaluki mengakui telah meminta senior Pradaluki yang menjemput ke rumahnya agar tidak memukuli Pradaluki lagi. Ibu angkat Pradaluki selama berdinas di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo mengaku melihat tubuh Pradaluki penuh dengan luka dan memar. Pradaluki sempat meminta izin untuk tinggal di rumahnya dan berpesan agar tidak memberitahukan keberadaannya. Namun senior Pradaluki ternyata sudah tahu lokasi keberadaan Pradaluki. Saat senior Pradaluki datang untuk menjemput Pradaluki di rumahnya, ibu angkat Pradaluki meminta agar anak angkatnya itu tidak dipukuli lagi. Berangkat tuh saya sempat pesan deh Iya. senior-seniornya itu. Pesan apa, saksi? Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya? Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya. Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang lain? Yang lain Tidak. Itu iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa satu. Iya, betul. Iya ibu. Iya. Saudara, Pradaluki Namo meninggal diduga dianiaya seniornya. Pihak keluarga menuntut para pelaku dihukum berat. Dan malam hari ini kita ulas kasus kematian Pradaluki ini bersama mantan Kapus Pen TNI Laksda Purnawirawan Iskandar Stompul dan peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat malam Pak Is. Selamat malam Mas Radi, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Dan juga Mas Al-Araf, selamat malam. Ya, sepertinya belum dibuka audionya, Bung Al-Araf. Oke. Selamat malam Mas. Selamat malam. Saya ke Pak Is dulu nih. Pak Is, ya seperti kita tahu sidang sudah berjalan, saksi juga sudah diperiksa semua. Tapi yang jadi poin pembicaraan publik akhir-akhir ini adalah tuntutan keluarga yang menuntut hukuman maksimal. Nah, alih-alih hukuman maksimal itu tapi diungkapkan oleh auditor maksimal hukumannya 9 tahun penjara karena diduga menganiaya hingga menyebabkan kematian. Apakah tuntutan keluarga kira-kira bisa dipenuhi nggak sih Pak Is kalau melihat konteks pelanggaran yang dilakukan oleh para senior Pradaluki ini, Pak Is? Oke, jadi yang pertama sekali saya mau nyampaikan turut berduka cita yang dalam kepada keluarga besar almarhum Pradaluki, orang tuanya, ibunya dan keluarga besar. Kita prihatin semuanya, apalagi kami ini senior dari keluarga besar Luki. Jadi turut berduka cita yang dalam. Jadi masalah hukuman ini kan sudah ada ya di KUHPM itu loh, ya kan 131 memang demikian. Oke. Nah, ini nanti tergantung dari auditornya pada saat dia itu menggelar semua ini nanti kan, apalagi kita lihat kan 22 orang dengan ada seorang perwiranya ya. Nah, itu nanti akan semuanya kan dibedah habis. Nah, di situ mungkin apakah bisa lagi pindah ke yang lebih berat seperti hukuman mati dan sebagainya, itu saya tidak begitu paham banget tentang hukum ini. Tentunya mereka-mereka yang bisa menceritakan itu. Di sini saya mau menyampaikan mungkin tadi masalah hukumnya. Tentunya ini semuanya ada sebab akibat. Ya, tidak mungkin Pradaluki ini bisa sedemikian rupa. Dia disiksa, dia dibantai dengan 22 orang berhari-hari, sudah ke ibu angkatnya, kembali lagi, taunya masih lagi akhirnya meninggal. Nah, tentunya ini ada sebab akibat. Ini yang perlu diperhatikan menurut saya. Sebab akibat mungkin kita kotakan. Sebab akibatnya ini apa nih? Terus kedua ini bagaimana nih pembinaan daripada TNI? Apakah angkatan darat, laut, udara ya? Kita lihat pembinaannya nih. Karena kalau saya lihat begini, memang pendidikan atau budaya di TNI itu sangat berat, sangat keras. Tapi tentunya saya katakan kita perlu mengkotakkan tadi. Kotakan masa damai, kotakan masa tempur. Nah, ini masa damai dan masa tempur. Masalah tempur. Kalau pada saat masalah damai, ya kita buat pembinaan lah ya. Kalau di masa damai pembinaan konteksnya ya. Pembinaan yang terukur. Misalnya begini, dia punya kesalahan, misalnya dia
maling lah katakan gitu ya, atau dia nembak orangnya, dibina yang bagus ya kan. Nah, tapi kalau dia masalah tempur, di situ memang ada perlu kekerasan. Kekerasan itu bagaimana? Kita tentara-tentara ini diciptakan supaya mampu mengatasi itu. Ya. Kalau masalah tempur, karena apa? Kita kalau di pertempuran ketangkep itu mungkin jari kita dipotong-potong. Ya, memang sangat keras kalau bicara supaya pertempuran. Nah, itu masalah kotak tadi, pertempuran. Tapi kalau masalah damai, ini harapan kita ini semua senior-senior ini di pembinaan ini, alangkah indahnya, alangkah baiknya ya komandan-komandan, apalagi ada seorang letnannya kan, komandan kompinya, membinalah anggotanya sebaik mungkin. Kenapa? Mereka ini kan garda terdepan kita semuanya. Yang perlu kita yang perlu kita rangkul, kita ajak supaya kita semua ini satu kesatuan yang bulat. Kita maju benar-benar bertempur bersama. Itu dia. Oke. Saya selanjutnya ke Bung Al Araf. Bung Araf, kalau menurut Anda, ini saya masih bicara konteks hukuman yang dituntut oleh keluarga Pradaluki, hukuman maksimal, bahkan sampai tuntutannya sampai hukuman mati bagi pelaku yang menganiaya sampai mengakibatkan hilangnya nyawa Pradaluki. Nah, menurut Anda, kalau menurut KUHPM ya, pengadilan pidana militer, itu kan 9 tahun penjara penganiayaan menyebabkan kematian di peradilan militer. Ini apakah sudah pantas atau terlalu ringan dibandingkan presiden kasus serupa, seperti misalnya kasus-kasus yang melibatkan hukuman pidana umum yang terjadi di Indonesia berbagai wilayah gitu, Bung Al Araf? Ya, Bung Araf? Halo? Ya, Bung Araf bisa dengar suara saya? Ya, tadi agak keputus sedikit. Oke, saya ulang lagi sedikit. Ini soal tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh keluarga. Sedangkan berdasarkan KUHPM, maksimal hukuman 9 tahun untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menurut Anda ini sudah pantas? Baik Mas, terima kasih. Ya. Pertama, kasus kematian Pradaluki ini tentu memprihatinkan kita semua ya. Karena sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Sebelumnya ada kasus-kasus serupa yang terjadi dalam tubuh TNI yang mengakibatkan kematian prajurit. Sehingga pengungkapan kasus kematian Pradaluki ini untuk meraih keadilan bukan hanya untuk kepentingan Pradaluki dan keluarganya, tapi juga untuk memastikan para prajurit lain tidak mengalami hal yang sama dialami oleh Pradaluki. Karena itu, upaya memastikan keadilan dengan hukuman yang maksimal itu sesuatu yang harus dilakukan agar ada efek jera terhadap para prajurit yang jika ingin melakukan tindakan seperti ini lagi tidak mengulangi, karena hukumannya akan berdampak sangat maksimal gitu. Nah, bisa seumur hidup gitu ya sebagai bagian dari hukuman maksimal gitu ya, yang kemudian bisa memastikan ruang-ruang jera itu tercipta supaya ada jaminan ke depan peristiwa-peristiwa ini tidak lagi terulang terjadi. Ini bukan yang pertama yang sudah berulang kali dan ini suatu yang memprihatinkan. Maka hukuman maksimal sesuatu yang harus. Persoalannya adalah apakah hukuman yang maksimal ini akan dapat diperoleh melalui mekanisme peradilan militer? Menurut saya sulit sekali mendapatkan ruang hukuman yang maksimal melalui mekanisme peradilan militer. Nah, peradilan militer ada satu peradilan yang belum memenuhi prinsip-prinsip fair trial tuh. Prinsip-prinsip peradilan yang adil dan baik. Yang di dalamnya masih penuh ruang ketertutupan, sulit mendapatkan akses, keadilan dan lain sebagainya yang disampaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, belajar dari kasus Pradaluki, Mas, kita menjadi penting untuk segera melakukan reformasi peradilan militer. Tadi disampaikan bahwa di masa damai, seharusnya ruang untuk melakukan penghukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan dalam kasus Pradaluki itu diadili di dalam peradilan umum sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025, bukan melalui peradilan militer. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan untuk upaya memastikan justice dan keadilan. Karena itu hal yang sangat penting gitu. Di luar itu kita punya pengalaman beberapa kasus-kasus yang peradilan militer seperti kasus pembunuhan warga sipil di Medan yang terhadap seorang anak itu hanya 9 bulan vonis pengadilannya, sangat jauh dari keadilan.
Jadi rata-rata hukuman peradilan militer dalam 10 tahun ini hanya 1 tahun, 2 tahun, padahal tindak kejahatannya pembunuhan dan lain sebagainya itu. Oke. Ini Baik. dalam kasus Padaluki menurut saya menjadi cermin buat pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi peradilan Oke, militer tadi- dan menerapkan pasal 65 Baik. Undang-Undang TNI nomor 3 2025. Baik, kalau tadi disinggung soal peradilan umum, apakah Pradaluki punya ada kans juga? Karena sekarang juga peradilan militer sudah berjalan. Saya akan tanyakan ke Pak Is itu nanti, apakah memang ada sebenarnya untuk masa depan gitu, jika kasus serupa terjadi, apakah ada celah untuk peradilan umum? Dan tadi bicara efek jera, apa yang sebenarnya bisa hukuman yang bisa diberikan supaya efek jera ini juga benar-benar mengena kepada kasus-kasus serupa. Saya akan tanyakan hal itu nanti pada Pak Is setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih mendiskusikan kasus hukum yang melibatkan para personel TNI yang diduga menganiayai Pradaluki hingga tewas yang sekarang masih dalam masa persidangan. Saya tadi bertanya ke Pak Is, tadi Bung Al-Araf sempat menyinggung soal efek jera begitu ya. Kalau memang efek jera ini dibawa ke konteks hukum, kira-kira hukuman yang sudah ada di dalam peradilan militer sekarang, menurut Pak Is sudah memberikan efek jera buat para prajurit yang melakukan pelanggaran? Ya, harusnya ya. Orang yang sudah dihukum, apalagi saya dengar ya, saya kan ngikutin ya, sidang ini saya mengikuti, akan dihukum 9 tahun dan dipecat. Oke. Nah, saya mau itu biasanya ada hukuman tambahan nanti dipecat. Dan dipecat gitu. Nah, harusnya orang masuk tentara itu adalah satu kebanggaan, pride dari keluarga besar. Inilah kami. Sehingga manakala dia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak terukur sehingga membuat orang mati, katakanlah begitu, ini akan membuat efek jera kepada yang lain. Menurut saya 9 tahun sudah akan membuat efek jera. Kenapa? Ini kan bisa dikatakan bersama-sama ya. Ini kan 22 orang ya semuanya ini. Nah, saya yakin, saya percaya itu akan membuat efek jera. Saya yakin, saya percaya memang, namun cara pandang orang itu kan berbeda-beda. Kalau kita mengatakan efek jera akan muncul, tapi keluarga mungkin belum puas ya kan, karena kita tahulah kita juga punya keluarga, punya anak, semuanya kita bagaimana sayangnya kita kepada anak kita yang kita banggakan, taunya meninggal ya kan begitu. Nah ini tentunya di sini kalau menurut saya itu sudah efek jera, namun kita tetap tidak bisa melanggar kan kalau memang sudah pasal 131 kalau saya tidak salah 9 tahun ya masakan kita melebihi itu, tidak mungkin. Saya yakin dan saya percaya auditor akan mengikuti regulasi itu. Dia tidak mungkin melanggar regulasi itu. Itu menurut saya. Nah tadi disinggung juga soal peradilan umum. Ini kan sebenarnya peradilan ini sudah berjalan. Tapi di kemudian hari kalau kita bicara pelanggaran serupa ataupun tindak, ya ini bisa dibilang tindak pidana serupa yang dilakukan oleh prajurit. Apakah bisa masuk ke ranah pidana umum seperti yang disinggung oleh Bung Araf tadi? Kalau Bung Araf mengatakan masuk ke peradilan umum, itu boleh-boleh saja. Namun saat ini kita kan masih berpegang kepada peradilan militer. Bila mana seperti yang kata Bung Araf tadi memang mau dikerjakan atau diadili di peradilan umum, tentunya regulasi undang-undang harus dirubah dulu. Nah, itu kan mungkin dengan mekanisme yang ada, dengan mekanisme yang harus kita patuhi. Itu menurut saya nggak ada masalah. TNI itu mau di peradilan manapun tidak ada masalah. Namun karena sekarang dia ada di peradilan militer, tentunya si auditor itu pasti patuh dan taat kepada undang-undang peradilan militer, saya yakin. Ya, selain itu saya juga atau publik juga sekarang menyoroti soal tanggung jawab hukum bagi atasan yang dinilai juga gagal mencegah penganiayaan, Pak Is dan juga Bung Araf. Saya ke Bung Araf dulu. Bung Araf, kalau menurut pandangan Anda, dari peran atasan ini yang gagal mencegah penganiayaan hingga menyebabkan kematian Pradaluki, apa yang bisa dilakukan atau bisa diberikan hukuman yang pantas untuk atasan yang gagal mencegah ini menurut Anda, Bung Araf? Ya, saya rasa kasus ini harus bisa ditarik untuk mencari jalan apakah kemudian atasannya terlibat di dalam proses ini gitu dan bertanggung jawab. Tapi secara awal
ketika peristiwa ini terjadi, maka atasannya sebenarnya sudah dianggap abai dan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga perlu dievaluasi. Soal kemudian keterlibatan terhadap soal ini, tentu fakta hukum nanti akan perlu dicek seberapa jauh perintah atasan terhadap bawahannya dalam konteks tadi itu pembinaan ataupun lainnya. Karena ini peristiwa yang berulang dalam kasus Pradaluki, sehingga pantas jika kemudian proses investigasi juga dilakukan menyasar kepada atasannya. Oke. Itu. Nah, apalagi ada prinsip common responsibility itu, tanggung jawab komando atasannya terhadap bawahannya itu harus dicek secara lebih dalam, sehingga nggak cukup hanya kepada level prajurit saja Oke. yang terlibat di lapangan. Kedua adalah Mas, saya rasa saya menarik tadi sama Pak Iskandar gitu ya, yang memberikan ruang bahwa ke depan kemungkinan untuk diadili peradilan umum sebaiknya perlu dibuka gitu. Karena upaya ini kan sangat tergantung dari pemerintah dan DPR. Ya. Dan militer seharusnya mengikuti saja. Dalam negara demokrasi kan militer tunduk terhadap otoritas sipil, dalam hal ini presiden dan DPR. Jika presiden DPR merubah undang-undangnya, memang militer akan tunduk dalam peradilan umum, maka diikuti. Nah, pasal 65 Undang-Undang TNI udah membuka ruang itu. Sayangnya memang kita masih ada Undang-Undang 3197 itu yang Ya. kemudian harus direformasi. Tapi kans ke depan untuk mengubah undang-undang ini menurut pandangan Anda masih ada ya? Sangat potensial. Dulu di masa Pak Iskandar jadi jubir TNI, mungkin di era SBY ya, pernah dibahas itu di masa SBY, Ya. revisi Undang-Undang 3197 dari tahun 2004 sampai 2009. Kebetulan saya mengikutinya, hanya mengisahkan 2-3 pasal saja. Dan di dalam revisi itu militer memang sudah mengarah untuk duduk dalam peradilan umum. Nah, ini bisa diteruskan meski nggak ada prinsip carry over di dalam pembahasan undang-undang gitu, tetapi bisa dimulai dengan substansi yang lama. Artinya DPR jika ingin membahas ini bisa menggunakan hak inisiatifnya dan nggak perlu lama karena bahan yang lama sudah ada, tinggal dibahas. Dan pengaturan reformasi peradilan militer diatur dalam pasal 65 serta TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000 tentang perubahan yurisdiksi kewenangan. Jika terlibat dalam tindak pidana umum diadili dalam peradilan umum, jika terlibat dalam tindak pidana militer diadili dalam peradilan militer. Nanti tinggal proses hukumnya, due process of law-nya, proses penyelidikannya akan dilihat siapa yang akan terlibat, apakah penyidikan dilakukan oleh kepolisian ataukah nanti dilakukan oleh tim gabungan. Nah, sangat tergantung dari proses pembahasannya. Itu perdebatan yang terjadi. Tapi secara prinsipil, kewenangan tentang reformasi peradilan militer itu sesuatu mandat konstitusional untuk menegakkan prinsip asas kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan untuk menegakkan TAP MPR dan Undang-Undang TNI itu sendiri. Supaya peristiwa-peristiwa dalam kasus Pradaluki atau peristiwa di Medan itu bisa diadili dalam peradilan umum, dan kita bisa memastikan bahwa negara hukum bekerja, bahwa semua orang harus tunduk terhadap hukum yang sama. Kalau begitu siapapun dia bisa diadili dalam peradilan umum. Kalau terlibat tindak pidana umum, tidak terkecuali anggota militer. Baik, kalau begitu saya ke Pak Is terakhir, bicara soal investigasi, ini kan sudah terjadi ya di satuannya Pradaluki. Tapi saya berbicara masa depan. Investigasi, singkat saja Pak Is. Kalau memang bicara investigasi, apakah TNI perlu untuk menginvestigasi semua satuan, lalu juga semua matra misalnya, agar hal-hal seperti ini juga tidak terulang? Kalau kata Pak Is tadi kan harus dikotakkan antara masa damai dengan masa tempur. Nah, akan ada perlu nggak TNI melakukan investigasi? Kalau saya yakin dan percaya, apalagi dari juru bicara Mabes AD ya mengatakan bahwa akan diadakan ya tadi pembekalan edukasi lagi kepada seluruh prajurit. Saya yakin akan ada itu. Saya yakin, saya percaya karena udah ada statement ya. Namun di sini ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya. Mengganjal itu apa? Kenapa di sini kan ada komandannya ya. Ada komandannya, memang dia pasti bertanggung jawab dengan dia punya batalion ini. Pasti bertanggung jawab. Nah, sekarang sampai sedemikian penyiksaan itu berhari-hari, sudah pulang ditarik lagi, diambil lagi, siksa lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya permasalahan apa ini yang ada sebenarnya? Ini sebenarnya ya, ini menurut Anda berarti bukan masalah juga senior junior saja, ini lebih dari itu ya? Iya betul. Ini sebenarnya dari Bung Araf tadi sudah masalah. Saya sering ngobrol sama Bung Araf dari dulu nih. Itu oke saja, nggak ada masalah. Tapi tentunya sesuatu itu biar bulat, itu pertama apa sih akar permasalahannya? Dan itu harus diungkap ke publik. Harus diungkap kalau menurut saya, sehingga kita bulat untuk menilainya. Terus yang kedua, di TNI ini saya sampaikan juga dengan Bung Araf bahwa TNI itu memang
mengikuti pasal-pasal yang berlaku. Misalnya tadi kalau ini tindak pidana 9 tahun, 9 tahun. Oke. Manakala di TNI dibilang ini 20 tahun atau seumur hidup, ya akan seumur hidup. Saya yakin dan percaya. Oke. Cuman karena dibatasan ini ya terjadi 9 tahun. Inilah dia kejadiannya, Pak. Yang kami catat dari perbincangan kita malam hari ini yaitu tadi, kalau memang ada kasus seperti ini, motif sesungguhnya juga harus diungkap ke publik. Yes. Dan yang tadi kita harus cermati bahwa ada masa damai, masa tempur, ini yang harus sama-sama dicermati oleh institusi TNI, sehingga hal serupa juga tidak terjadi di kemudian hari. Yep. Baik, terima kasih Pak Is sudah Terima berbincang kasih, Pak. di Terima studio, kasih. dan juga Bung Araf sudah bergabung melalui sambungan virtual. Kita akan jumpa lain waktu, Pak Is Oke. dan Bung Araf. Sampai jumpa lagi, selamat malam.